Pada Webmin School ini, kita sebagai role admin sekolah bisa melihat data ujian yang ada pada sekolah. Bisa kita lihat pada menu sebelah kiri terdapat beberapa pilihan menu. Kita scroll ke bawah, lalu di sini ada pada bagian ujian. Di bagian ujian ini terdapat 4 pilihan, yaitu ujian berlangsung, ujian selesai, dan yang terakhir bank soal. Pertama, saya akan menjelaskan pada bagian ujian terlebih dahulu. Kita klik di bagian ujian. Lalu kita sudah masuk pada halaman ujian sekolah. Di sini tertulis ujian belum tersedia karena masih belum ada data terbaru. Pada bagian atas ini terdapat 3 kolom. Di kolom pertama ini adalah kolom search yang pastinya berfungsi untuk mencari data ujian yang ingin kita cari. Lalu lanjut pada kolom selanjutnya yaitu kolom pilih semester. Kita bisa memilih semester yang ingin kita lihat. Lalu lanjut pada kolom ketiga yaitu kolom pilih tingkatan. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Lalu jika kita ingin menambah ujian, pada bagian pojok sebelah kanan atas ini terdapat tombol tambah ujian, kita klik. Lalu kita sudah masuk pada form tambah ujian. Di sini terdapat 2 cara yaitu info umum dan detail. Pertama pada bagian info umum, di sini terdapat kolom judul ujian. Kita klik kolomnya, kita isikan ujian sesuai dengan yang kita maksudkan. Saya contohkan remedi matematika. Lalu lanjut, di kolom selanjutnya adalah kolom angkatan. Kita klik di bagian pilih tingkatan. Kita pilih tingkatannya mulai dari kelas 10, 11, atau 12. Di sini saya contohkan di kelas 10. Lalu di kolom selanjutnya yaitu tahun ajaran, kita sesuaikan. Lanjut pada bagian kolom kelas, kita klik kolomnya, kita pilih kelasnya. Di sini saya contohkan kelas 10 RPL 1 dan pada kolom kelas ini bisa Anda pilih lebih dari 1. Saya contohkan 2. Bisa kita lihat pada kolom kelas terdapat 2 kelas. Tetapi saya ingin hanya 1 kelas saja yang melakukan ujian. Kita klik di bagian silangnya. Lalu lanjut di sini ada kolom semester, kita klik pilih semester. Di sini disesuaikan, saya contohkan semester ganjil. Lalu lanjut di sini ada kolom mata pelajaran, kita klik kolomnya. Kita cari matematika. Di sini sudah muncul, kita klik matematika. Lalu lanjut kolom selanjutnya yaitu periode. Kita klik pilih periode. Sini saya contohkan di bagian tengah semester. Lalu di bawah sini terdapat tombol next, kita klik. Selanjutnya adalah di bagian detail. Di bagian detail ini terdapat 2 kolom yaitu tanggal mulai ujian dan juga pasangannya tanggal selesai ujian. Pertama, kita klik ikon kalendernya untuk memulai waktu ujiannya. Saya contohkan pada tanggal 18 di jam 11 lewat 10 menit. Jika di sini sudah tertulis jam 11 lewat 10 menit, maka kita langsung klik saja di bagian luar kolomnya. Lalu lanjut pada kolom selanjutnya yaitu tanggal selesai ujian. Kita klik ikon kalendernya. Di sini saya contohkan pada tanggal 18 juga, tetapi di jam yang berbeda, pada jam 1 lebih 10. Lalu lanjut di sini terdapat kolom jumlah soal. Kita klik kolomnya. Di sini kita isikan jumlah soal yang kita masukkan. Saya contohkan 10 soal. Lanjut, ini ada waktu pengerjaan. Kita klik kolomnya. Pada waktu pengerjaan ini dihitungnya menit. Jadi jika Anda ingin membuat waktu 2 jam, berarti kita isikan 120 menit. Di sini saya contohkan 10 menit. Lanjut di sini ada tipe soal. Bisa kita lihat ada soal pilihan ganda dan soal esai. Saya contohkan, kita centang di bagian soal pilihan ganda. Lalu jika kita pilih di bagian soal esai juga bisa, tetapi di sini saya contohkan soal pilihan ganda saja. Sebagai tambahan, pada soal pilihan ganda yang mengkoreksi adalah pihak sekolah, tetapi pada bagian esai yang mengoreksi adalah bagian guru. Lalu lanjut, selanjutnya ini ada bobot nilai pilihan ganda dan juga bobot nilai esai. Jika tadi Anda memilih keduanya di antara pilihan ganda dan juga esai, maka di kedua kolom ini harus dibagi rata. Maksudnya, pada bobot nilai pilihan ganda, jika nilainya dimasukkan 80, maka di bagian nilai esai, yaitu sisanya, yaitu 20. Tetapi karena di sini saya hanya memilih di bagian soal pilihan ganda, jadi keseluruhan nilainya saya taruh di bagian pilihan ganda. Lalu lanjut soal pilihan ganda di sini kita masukkan 10 soal. Lalu jika sudah dipastikan datanya benar,
Di bagian bawah ini terdapat pilihan pengumpulan ujian. Ada not tambahannya juga. Jika aktif, maka siswa hanya bisa mengumpulkan 5 menit sebelum ujian berakhir. Yang dimaksudkan di sini adalah di sini bisa kita lihat waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Jika siswa tersebut sudah mengerjakan ujian pada menit ketiga, maka tidak bisa langsung dikumpulkan. Harus menunggu 5 menit terakhir sebelum waktu ujian selesai. Di sini saya coba aktifkan. Lalu lanjut, di sini ada sistem kecurangan. Kita coba pilih. Di sini ada not tambahan. Jika aktif, siswa tidak bisa membuka tab lain. Yang artinya kita sebagai role sekolah nantinya bisa melihat jika siswa itu melakukan kecurangan, maka akan muncul datanya. Lalu jika sudah dipastikan datanya benar, kita klik di bagian submit. Di sini terjadi kesalahan error, kita klik OK. Saya salah memasukkan pada bagian tanggal selesai ujian. Seharusnya tanggal tidak boleh diisi pada hari itu. Di sini saya melakukan kesalahan karena sekarang tanggal 18. Di sini saya masukkan di tanggal 18. Kita coba benarkan, kita klik icon kalender. Saya contohkan di tanggal 19. Lalu jika sudah dipastikan benar, kita klik lagi submit dan bisa kita lihat di sini datanya berhasil ditambahkan. Kita klik tombol OK. Bisa kita lihat di sini terdapat detailnya, mulai dari judulnya, semester yang dipilih, kelas yang melakukan ujian, waktu mulainya ujian. Di sini tertulis 18 Maret 2024 di jam 11.15. Lalu waktu berakhirnya di tanggal 19 Maret 2024 di jam 1:10. Di sini masih 0 soalnya. Kita coba tambahkan soalnya. Pada bagian kanan ini terdapat lihat soal. Kita klik. Lalu di sini kita bisa lihat terdapat tulisan soal masih kosong karena kita belum menambahkan soal apapun. Pada atas ini terdapat 2 pilihan yaitu isi manual dan isi otomatis. Pertama saya jelaskan pada isi manual terlebih dahulu. Kita klik. Di sini terdapat informasi yang bertuliskan harap memilih tipe soal terlebih dahulu. Pilih soal sesuai tipe soal yang Anda pilih. Di sini bisa kita lihat ada tipe soal, kita klik. Kita pilih bagian pilihan ganda, sudah benar. Ini adalah tanggal dimulai buatnya soal dan tanggal selesainya. Sebenarnya ini opsional, bisa dipilih atau tidak. Lalu lanjut, kita scroll. Di sini terdapat tulisan pilih soal untuk ujian. Saya contohkan, saya ingin melakukan penambahan soal secara manual. Kita pilih soalnya. Saya contohkan di soal ini dan juga soal yang ini. Kita sudah memilih 2 soal. Jika sudah, di atas ini terdapat tombol simpan, kita klik. Lalu akan muncul notifikasi berhasil yang langsung beralih ke halaman sebelumnya, yaitu halaman dari jumlah soal tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian isi otomatis. Kita klik. Isi otomatis ini adalah pengisian secara otomatis oleh sistem atau secara acak. Di sini juga tertulis soal ujian akan terisi secara acak otomatis sesuai jurnal. Tolong isi filter di bawah untuk menfilter soal berdasarkan waktu diinputkannya soal. Yang dimaksudkan yaitu kita juga harus tahu kapan guru tersebut memasukkan soal pada bank soalnya. Di sini saya contohkan tanggal mulainya. Saya ingin mencari guru itu dimulai tanggal 4 membuatnya dan di tanggal 18. Lalu kita klik isi otomatis. Bisa kita lihat berhasil mengisi 8 soal pilihan ganda. Di sini mengapa hanya 8 soal? Karena sebelumnya saya sudah mengisi secara manual yaitu sejumlah 2 soal. Kita klik tombol OK. Bisa kita lihat di sini sudah terisi 10 dari 10 soal. Kita klik tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Pada halaman ini bisa kita lihat di sini terdapat fitur edit. Sebagai tambahan, fitur edit ini berfungsi untuk mengedit data ujian ini. Dipastikan juga fitur edit ini ada sebelum jam berakhir atau jam dimulainya ujian. Di sini tertulis dimulai pukul 11.15, yang artinya fitur edit ini akan muncul sebelum waktu 11.15. Kita klik edit, bisa kita lihat di sini ini adalah fitur seperti awalnya. Lalu kita klik dan seperti biasa kita juga bisa menghapus datanya.